kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan penurunan kemiskinan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan di Ngompol, Ngopini Politik. Minggu lalu, itu ada pernyataan yang tak nilai janggal, yang muncul dari pernyataan Opung Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ketika melakukan konferensi pers bersama DEN dan Menko Perekonomian, juga ada Menteri Keuangan itu, Sri Mulyani, katanya dia terperangah itu apa ya? Kaget itu. Kaget. Tidak menyangka atau tidak mengira tepatnya itu. Dia tidak memprediksi kalau program makan bergizi itu memberi dampak positif. Positif apa nih gitu. Lah, dampak positif pada apa? Nek jare Opung Luhut katanya loh. Dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, membangun sistem ekonomi, lalu menurunkan angka kemiskinan. Ini secara subjektif. Om Begawan sebut, apa yang dikatakan Opung berusia 77 tahun itu ya halu, ngoyoworo. Loh, memang dasar pernyataan dia itu apa itu? Dia mengutip seorang ahli DEN sendiri, atau Profesor Arif Ansori itu. Karena gini, dia akan menguraikan 3 dampak tuh. Tapi apa faktanya begitu? Nah, mari kita cek aja. Kita bedah bersama-sama. Yang pertama soal pertumbuhan ekonomi. Benarkah pernyataan Opung Luhut itu makan bergizi ngefek gede pada pertumbuhan ekonomi? Kan program itu baru berjalan mau 3 bulan ini dan belum merata loh. Apa ada dasarnya memperkirakan bisa berimbas ke sana? Berdasarkan pengakuan Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Parjio itu ngomong loh, konsumsi rumah tangga di awal tahun ini tuh melemah, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah itu turun. Terus yang kedua, Lembaga Ekonomi Dunia, World Bank sama IMF, sampai memangkas proyeksi ekonomi Indonesia dari yang semula 5,2% menjadi 5,1%, turun 0,1%. Meski selisihnya hanya 0,1%, itu fakta di lapangan. Di berbagai aktivitas ekonomi, itu kerasa banget. Lo silahkan cek di pasar. Pasar tradisional, modern, mall, sampai bakulan takjil. Tanya mereka tuh. Dibandingkan puasa tahun lalu sama sekarang, lebih ramai mana? Nanti alasannya belanja online meningkat. Enggak, sama aja. Dan tak tampilkan data lain. Ini kan wis mulai masuk masa mudik lebaran. Pengen tahu berapa jumlah pemudik? Menurut Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, diprediksikan pemudik lebaran tahun ini turun sampai 24%. Dan itu jelas tinggi banget, lebih dari 20%. Wah, dhuwur itu. Warga nggak mudik, ya banyak masalah. Orang disangu, nggak punya modal. Memangnya nggak mudik itu disebabkan nggak dapat tiket? Enggak, atau ketinggalan kereta. Keumuman penerbangan, ya kena dipastikan mereka orang di duit gitu. Artinya ekonomi tidak berimbas kepada masyarakat. Loh kan mudik gratis juga masih banyak tuh. Nah, mengapa mereka nggak mencoba memanfaatkan kesempatan itu? Neng kampung, duitnya cupet. Nang kampung rago duit, merasa malu meskipun numpak bis gratis untuk mudik. Nggak bisa mitrai ponakan, tetangga, anak teman atau anaknya mantan. Malu. Nah, mulai desa itu nggak bawa oleh-oleh, ya beban pikiran. Oh, rasa mulai sisa. Atau ini nggak bisa kasih sesuatu ke orang tua. Ya tekanan batin itu. Itu baru sebagian data loh yang bisa Om Begawan sodorkan. Bila makan bergizi gratis memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi, mengapa pasar saham kita bisa kolap? Ayo gimana? Bisa turun sampai 6%. Gimana itu Opung? Oh, pejabat kok merasa menang dewe, ngomong tanpa dasar. Seolah-olah kami rakyat itu merifatnya merem, buta aksara atau gagap teknologi.
Kita juga nyimak, Pak. Kita itu bisa melihat data juga. Nah tentu kalau sudah nyebut berdampak ke pertumbuhan ekonomi, jabarkan itu indikasinya apa. Bukan hanya nyebut itu dong. Anak mau ngomong bucil-bucil. Pinter-pinter ngomong orang sekarang. Apa indikasinya? Pertumbuhan ekonomi naik disebabkan makan bergizi. Alah, embel. Sekarang itu program makan bergizi baru nyasar 3 juta penerima manfaat. Dari target 82,9 juta loh. Masih jauh. Berapa tuh selisihnya? Ngalu-alu. 80 jutaan. Mencit. 1% dari target saja belum sampai kalau sudah ngomong dampak ekonomi dari makan bergizi gratis. Ayolah, jangan kalian anggap kami ini rakyat bodoh yang nggak tahu apa-apa. Nah, klaim kedua yang disodorkan mantan Menko Marinvest ini, makan bergizi itu membuka lapangan kerja hingga 1,9 juta. Lah kok jumlah lapangan kerja yang diisi orang-orang sudah tercatat 1,9 juta ini beneran sudah kerja. Semua orang itu sudah kerja sebanyak itu. Ya tunjukkan data yang benar, Bung. Pak Prabowo pas sambutan di sidang paripurna, ya minggu kemarin itu menyatakan sasaran penerima itu baru 3 juta loh. Baru 3 juta loh. Yang disasar untuk makan bergizi itu loh. Lah kok lapangan kerja sudah 1,9 juta. Coba dipikir nalar itu loh. Lah ngompolos begitu dengar data yang tak sodorkan. Merasa ada yang marahi kepingkel-pingkel enggak? Geli-geli kayak mau ngompol enggak? Tak ulangi ya. Supaya jelas ini. Sekarang penerima makan bergizi gratis itu baru 3 juta anak. Jumlahnya itu di seluruh Indonesia. Lalu buat menyiapkan makan bergizi itu wis tembus sing menyiapkan makan itu loh. Tenaga kerjanya itu loh. Sudah tembus 1,9 juta. Kira-kira itu ngawur. Datanya opung itu. Loh emangnya 3 juta anak kalau kudu dimasakin makan sama 1,9 juta orang alias separuh lebih. Satu anak berarti dilayani 1,67. Dilayani lebih dari 1 orang. Ya kan lucu toh itu. Nggak masuk akal. Oke lah, Begawan mudeng ini. Orang kabeh 1,9 juta tukang masak enggak. Ada yang isa-isa bagian blonjo, ngeracik bumbu, ada yang jualan olah-olah, ada yang sopir, satpam atau admin. Ya sak tetek bengek itu jumlahnya bisa 1,9 juta. Tapi kalau 3 juta anak yang baru dilayani makan bergizi gratis mesti dilayani 1,9 juta orang di dapur makan bergizi. Lah nanti bila sasaran penerima mencapai 82,9 juta, tukang masaknya berapa ratus juta. Jangan-jangan separuh penduduk Indonesia jadi pekerja dapur makan bergizi semuanya. Lah Om Begawan paham ini. Karpe ini. Data 1,9 juta orang terserap kerja di dapur makan bergizi itu bila 82,9 juta sasaran wis dapat semua, mungkin ini baru ngeh saya ini. Tapi ojo gigi mongso kayak gitu. Kan sekarang 1,9 juta itu belum nyata sebanyak itu. Bila toh nanti tercapai sasaran 82,9 juta penerima, beneran 1,9 juta pekerja akan sanggup melayani target sebanyak itu. Nah soalnya gini, berdasarkan info loh, pekerja dapur makan bergizi yang sudah jalan, jam kerja 12 jam, dari 10 malam sampai 10 pagi, jam 10 malam 10 pagi. Atau ada yang 12 siang sampai 12 malam, tergantung bagian apa. Dibayangkan saja, kerja sehari 12 jam, dan hampir tiap malam nggak tidur, kecuali malam minggu. Sampai berapa lama seorang bisa bertahan? Apalagi yang tukang masak itu kadang-kadang kan banyak yang ibu-ibu. Lah wong perawat, dokter jaga, satpam, penjaga palang kereta, masinis atau petugas bandara atau yang lainnya yang kadang kena waktu kerja malam. Itu di rolling kok, di sip kok. Wah ini masyarakat biasa. Oh iso gletak. Lo kerja di dapur makan bergizi. Kalau nggak ada sip, wah ya bel tenan nih.
Kan pagi makanan harus siap semua itu. Sebelum jam 9 pagi. Lah faktor lainnya, gaji yang diterima, besarannya simpang siur. Ada yang bilang 50, 70 per hari itu. Tolong ngomores ketik itu. Kalau ada yang tahu, soalnya kata teman Om Begawan, yang juga ada yang nyambi jadi catering itu, dapat borongan itu. Ada yang bilang diangkat tadi. Ya memang tergantung admin atau bagian keuangan. Di dapur makan bergizi itu beda-beda. Nah, dengan durasi kerja 12 jam, bayaran segitu, kira-kira siapa yang bisa bertahan? Itu di total sebulan berarti antara gaji upahnya antara 1,5 juta sampai 2,1 juta. Itu karyawan apa kerja rodi itu. Artinya apa? Klaim menciptakan lapangan kerja 1,9 juta memang benar. Hanya pertanyaannya, apakah sekarang sudah segitu? Apa sudah kerja semua 1,9 juta itu? Atau nanti setelah terrealisasi 82, sekian juta orang, anak yang sudah mendapatkan sasaran makan bersih gratis? Ini pertanyaan. Nah, klaim ketiga ini, yang disebutkan sama Opung Luhut, Pinsar Panjaitan, makan bergizi mengentaskan kemiskinan. Nah, Profesor Arif yang disebut sebagai ahli kemiskinan, yang sempat menambahkan data, pas kemarin konferensi pers katanya gini, bila satu keluarga ada 3 anak, maka mereka terbantu makan bergizi dinominalkan jadi 720.000. Sopo sing ngomong? Kata siapa? Kata Profesor Arif ini, bukan Om Begawan. Loh, dibandingkan dengan PKH hanya dapat 200.000 per bulan. Jomplang katanya. Oh alah, ini ahli kemiskinan atau ahli miskin logika. Kan anak-anak itu gak dapat duit, Prof. Gak bisa diuangkan tuh makan bergizinya. Mengkomparasikan sesuatu, jeruk kok sama ndok asin, sepatu sama upil. Ya padha karo Joko Sembung bawa golok no, gak nyambung no, Prof. Loh, kenapa jumlah anaknya diumpamakan 3 anak, gak 1 anak aja? Lah cara memaparkan data saja situ gak adil loh. Karepe itu profesor loh itu. Ngawur itu. Beda ini misalnya duit jatah makan bergizi gratis dikasihkan ke orang tuanya. Bentuknya cash, duit sekar. Itu berlipat-lipat manfaatnya. Begawan ini mak pelenggong ini. Nyimak Profesor Arif itu bicara itu. Profesor itu. Lah ini Begawan nak plong-plong. Itu disebabkan oleh penjelasannya Profesor Arif mengandung kecerdasan. Ini justru mematahkan logika berpikir logis. Ini ahli kemiskinan loh, Profesor ahli kemiskinan. Mengapa menyeret yang nyimak penjelasannya jadi miskin rasa ini? Membodohi rakyat ini seperti ini. Kami itu nggak menyaksikan gelar Profesor Arif atau meragukan kecerdasan beliau namanya profesor maupun keilmuan yang dimiliki. Hanya tolonglah sebagai akademisi ilmuwan, mbok letakkan pengetahuan di atas semua kepentingan. Orang memihak, orang menjilat. Ngeri banget bila akademisi ahli pengetahuan orang pintar hanya jadi stempel kekuasaan. Gimana bisa dinalar? Sambungkan makan bergizi sama pengentasan kemiskinan itu di bagian mananya yang nyambung. Kalau hanya sekedar dicarikan sambungannya ya banyak. Yo, kasih aja tali apa-apa itu. Nanti yang Begawan sambungkan. Ini profesor loh yang memberi penjelasan. Loh, seorang anak dalam sehari ditanggung makanan itu sekali loh Pak oleh negara. Itu sama sekali tidak signifikan berpengaruh ke kondisi ekonomi sebuah keluarga. Enggak ada. Kenapa? Kan sehari normalnya makan 3 kali. Atau gini aja lah, coba itu Dewan Ekonomi Nasional. Sekalian Profesor Arif datang ke Papua sana tuh. Presentasi di depan siswa-siswa Papua. Utamanya di depan siswa yang menolak makan bergizi kemarin. Itu dibalangi telur. Tuh para siswa yang demo, tolong nggak usah didampingi guru atau orang tua mereka. Biarkan mereka berdebat sama makan soal makan bergizi gratis dengan profesor. Sama alasan mengapa di Papua pada nolak program itu. Om Begawan percaya anak-anak Papua itu akan dengan mudah menyodorkan fakta dan bukti. Bila penolakan makan bergizi di sana itu sangat rasional.
tak jamin para petinggi DEN juga ahli-ahlinya akan menunduk malu berdebat sama siswa-siswa di Papua sana. Soalnya gini loh, Om Begawan sempat baca dan menyimak argumentasi mereka. Anak-anak itu, mengapa menolak makan bergizi? Dan itu memang tepat, cerdas. Justru siswa-siswa selain di Papua, apalagi yang sudah mendapatkan makan bergizi, harusnya malu tidak memiliki pola pikir seperti anak-anak di Papua. Lo memang dikira di Kalimantan, di Sulawesi, atau bahkan di Jawa, sistem maupun fasilitas pendidikan itu sudah sempurna atau terhitung lengkap. Hanya Papua sendiri yang layanan pendidikannya buruk banget. Ya enggak lah. Dibandingkan sekolah-sekolah swasta mahal, sekolah negeri terbaik, kita enggak ada apa-apanya. Artinya apa? Sebaliknya, memang duit makan bergizi itu buat membenahi dan meningkatkan kualitas pendidikan kita terlebih dahulu. Utamanya di Papua, di luar Jawa. Dan mau bagaimanapun makan bergizi, enggak ada urusannya dengan mengentaskan kemiskinan, enggak ada. Makan bergizi itu efeknya tidak akan dengan signifikan merubah Indonesia. Keduren, perubahannya hanya satu. Anak-anak penerima makan bergizi, berat badannya tambah. Wes itu udah tambah ngantuk, orang ngrungokke mata pelajaran, gak ada yang lain. Satu tambahnya lagi, siswa akan jadi bodoh karena ketiduran. Itu aja lah, jamnya terganggu karena ada program makan bergizi. Saya tidak mengkritik terkait makan bergizi. Makan bergizi bagus, tapi harus tepat sasaran kepada orang-orang yang urgent untuk menerima makan bergizi itu. Itu ya. Salam Begawan, salam Ngompol, supaya tidak salah paham. Dadah.